Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Jadi kita berempat di sini akan merekam video yang mana akan memenuhi tugas kelompok negosiasi dan presentasi. Kami ada berempat di sini. Ada saya Andi Agung Syaril Dimas Siraje NIM 28. Saya Sarah Berliana NIM 49. Saya Yosia Wahyu NIM 65. Dan saya Yolanda Ristanti NIM 37. Ya, gitu deh. Jadi kita berempat akan merekam video. Semoga menikmati. Semoga ya gitulah. Semoga dapat nilai A. Betul. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. siang. Baik, sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yosia sebagai mediator pada negosiasi siang hari ini. Dan di sebelah saya ada Ibu Yolanda sebagai pihak terpanggung. Dan di sebelah saya ada Ibu Sarah sebagai badan hukum dari Alliance, dan sebelumnya lagi ada Bapak Dimas sebagai pihak dari Alliance. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan pertama pada Ibu Yolanda untuk menceritakan kronologi apa yang telah dilalui dan apa yang dirasakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Yosi sudah memberikan kesempatan saya buat berbicara pada siang hari ini. Terima kasih juga buat dari pihak Alliance yang udah memberikan perhatian kepada saya untuk sehingga bisa bertemu langsung dengan pihak Alliance. Sebelumnya saya juga mau memberitahukan bahwa baru saja tanggal 19 September kemarin ayah saya meninggal dunia, dan itu secara tiba-tiba karena sakit jantung seperti itu. Dan saya juga di sini bermaksud untuk menanyakan tentang klaim asuransi ayah saya yang kemarin banyak masalah tentang klaim asuransi itu. Dan sebelumnya saya terangkan dengan kronologisnya dari awal dulu aja ya. Jadi ayah saya itu sudah menggunakan asuransi Alliance ini selama 5-6 tahun yang lalu. Jadi ayah saya sendiri ini jadi udah cukup lama lah menggunakan Alliance, sampai saudara-saudara saya, sampai teman-teman saya itu selalu ayah saya itu selalu memberikan citra positif buat Alliance kayak gitu, karena ayah saya tuh selalu percaya Alliance itu bagus, dan ayah saya selalu membayar asuransinya dengan tepat waktu. Tapi mungkin beberapa bulan lalu asuransi ayah saya sempat lapse. Sempat lapse, dan tapi itu sudah dibayarkan tanggal 17 September kemarin sama ayah saya, seperti itu. Dan ayah saya sendiri juga yang menandatangani surat perjanjian itu. Kemarin sempat ketemu sama Bapak Fikri, yang atasan dari Alliance itu. 2 hari itu ayah saya, 2 hari setelah penandatanganan surat itu ayah saya meninggal dunia karena sakitnya itu tadi. Jadi di tanggal 17 itu setelah ayah saya datang langsung di kantor Alliance yang ada di Alliance Pusat itu saya juga menerima email dari Alliance itu. Ya kayak gitu kurang lebih dari awal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Dimas mungkin dari pihak Alliance? Apakah ada? Sebelumnya saya mau mengucapkan bela sungkawa ya. Turut berduka cita kami aturkan untuk keluarga ibu atas meninggalnya bapak ya. Dan untuk pengajuan klaim asuransi itu sebenarnya harus melalui beberapa prosedur. Mungkin kalau dari ibu merasa karena ada kesulitan kemarin, mungkin karena prosedurnya belum dilaksanakan secara tepat ya. Betul. Kita nggak menyalahkan juga, tapi apakah ibu udah mengisi atau membaca formulir untuk klaim asuransinya ya, prosedurnya seperti itu. Syarat dan ketentuannya itu ya. Iya, soalnya di dalam formnya itu terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, lalu kemudian bisa mencairkan klaim asuransinya. Apakah ibu sudah dapat formulirnya dari Pak siapa kemarin ibu ketemu? Fikri. Pak Fikri ya. Iya. Pak Fikri. Kalau buat formulir sendiri tuh karena ayah saya udah hampir 6 tahun memakai Alliance ini, menurut saya kurang lebih ayah saya pasti udah mengisi formulir tersebut. Ya kayak gitu. Saya juga sempat membaca karena keluarga saya kan udah beda keluarga, itu juga memakai Alliance. Dan ayah saya itu sakitnya tuh serangan jantung kemarin, dan saya kalau saya dengar kemarin dari Alliance tidak memberikan klaim itu karena
katanya ayah saya gagal jantung kayak gitu, padahal setahu saya ayah saya tuh terkena serangan jantung dan saya tuh nggak tahu bedanya serangan jantung sama gagal jantung itu seperti apa. Itu sebenarnya saya nggak tahu kayak gimana. Yang saya tahu bahwa jantung itu ya masuk dalam klaim asuransi kayak gitu. Iya. Karena bukan waktu yang sebentar itu loh, 6 tahun udah pakai Allianz, dan setiap emang sih dari tahun 2020 semenjak Covid itu emang sering laris. Karena ya tahu sendirilah keuangan di masa Covid ini kayak gimana. Tapi keluarga saya tuh berusaha untuk tetap bayar terus kayak gitu. Jadi setiap ada les langsung di tunggakan itu tuh langsung dibayar kayak gitu. Jadi enggak, harusnya tuh itu tuh bisa kayak gitu. Berarti dari yang Ibu paparkan itu sebenarnya kemarin sempat tertunda ya dari pembayaran premi tiap bulannya ya? Apakah itu udah dibayarkan lagi terus udah ada pemberitahuan yang masuk atau seperti apa, Bu? Iya, kan udah saya jelaskan tadi ya. Saya tuh sebelum 2 hari sebelum ke meninggalnya ayah saya tanggal 17 itu, pas tanggal 17 saya ingat sekali ayah saya sendiri yang menandatangani dan itu semua udah dibayarkan di hari itu juga. Lalu saya mendapat email dari Allianz bahwa itu tuh udah bisa jalan kembali. Iya. Oke, berarti untuk urusan pembayaran sebenarnya sudah clear ya? Iya, udah clear ya untuk pembayaran. Tidak ada masalah. Yang masalahnya kemarin karena terkait penyakitnya iya, terkait ya. Surat keterangannya atas berpulangnya Bapak dari Ibu tadi itu dicantumkan di sini di formulir kematiannya itu dicantumkan kalau terkena gagal jantung, yang mana kalau dari klaim asuransi kami Allianz itu tidak bisa diklaim. Iya, ya karena tidak termasuk dalam syarat dan ketentuan itu, Ibu. Mengingat kalau gagal jantung itu sendiri, Bu, itu adalah penyakit yang bawaan dari lahir yang bukan bersifat aksidental ya. Betul. Kalau misalnya serangan jantung itu masuknya dalam kategori aksidental yang itu yang bisa diklaim dalam asuransi jiwa yang kami tawarkan, seperti itu, Ibu. Dan saat itu tuh saya sendiri yang mendampingi ayah saya, dan dokter tuh saya dipanggil ke ruangan dan dokter menjelaskan beberapa hal terkait penyakit ayah saya, dan yang saya ketahui itu dokter tuh juga bilang bahwa itu tuh serangan jantung seperti itu. Kan setahu saya di formulir juga, saya tanya teman-teman saya yang pakai Allianz seperti itu tuh bahwa serangan jantung tuh bisa diklaim kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk klaim asuransi atas meninggal dunia karena serangan jantung itu ya betul adanya, Bu, itu bisa karena memang masuk dalam opsi klaim asuransinya, tapi dari formulir dan berkas-berkas yang dimasukkan untuk klaim asuransinya, di sini kami menemui bahwa surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang atau akta kematiannya itu dituliskan bahwa Bapak yang bersangkutan ini meninggal atas penyakit gagal jantung. Jadi mungkin ada misinformasi di bagian situ yang menyebabkan kita nggak bisa mencairkan klaim asuransinya. Mungkin ibunya tahu kalau misalnya Bapak tuh punya gitu ya, riwayat gagal jantung sebelumnya. Sama Mbak, nggak seperti itu, karena yang saya tahu dari ibu saya itu tuh bapak saya tuh tidak pernah menderita jantung sebelumnya. Jadi kan kalau gagal jantung seperti yang dipaparkan bapak sama ibu tadi, bapak itu bawaan dari kecil. Iya, bawaan dari kecil, tapi itu tuh nggak terjadi di ayah saya. Oke. Gitu. Jadi yang saya tahu itu serangan jantung, dan beberapa dokter itu juga udah bilang bahwa itu tuh serangan jantung. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Mungkin dari pemaparan Ibu sebenarnya bisa kita proses lagi untuk klaim asuransi karena meninggal dunia ya. Jadi bisa kita klaim asuransinya, tapi mungkin pemaparan Ibu bisa diperkuat dengan bukti-bukti untuk formulirnya. Iya, dari dokter. Mungkin ya surat keterangan ya dari surat dokter, dari dokter, hasil autopsi dan sebagainya gitu. Atau mungkin seperti ini, apakah Ibu sudah membaca formulirnya tadi dan sudah mengisi semua dokumen persyaratan dan ketentuannya, ataukah
Belum, kalau misalnya belum saya coba jelaskan lagi ya Bu ya. Jadi kalau untuk persyaratan klaim meninggal dunia itu prosedurnya yang pertama itu Ibu harus sebagai tertanggung ataupun pemegang polisnya, Ibu harus melapor dulu pada kami sesegera mungkin, sebisa mungkinnya untuk klaim asuransi yang sudah pernah Ibu daftarkan kepada agen asuransinya, yang mana kemarin sama Bapak Fikri ya. Iya. Ya, oke. Terus untuk persyaratannya Ibu harus membawa formulir klaim meninggal dunia yang tadi yang sudah saya sebutkan. Terus harus diisi oleh dokter juga, itu formnya ada beberapa untuk rekam medisnya. Terus kemudian surat keterangan isi rekam medis tersebut itu Ibu sudah punya atau sebelumnya? Itu sudah lengkap. Sudah lengkap ya? Iya. Sudah ditandatangani juga oleh Ibu? Iya. Sudah ya harusnya ya. Terus ada juga surat keterangan akte kematian dari instansi pemerintahan yang terkait, itu harus dilegalisir juga. Kemudian ada kalau misalnya meninggalnya di rumah sakit tanpa perawatan di rumah sakit dengan perawatan dokter itu cukup melampirkan surat keterangan tadi. Tapi kalau misalnya ternyata meninggalnya tidak di rumah sakit tanpa perawatan dokter, itu harus dibuat dalam bentuk surat kronologi kematian. Tapi kalau dari kasus ini ibunya ini ya bapak meninggal kebetulan lagi di rumah sakit ya, dalam perawatan ya, meninggal saat perawatan. Oke. Nah, untuk yang jadi agak masalah di sini ya, kami bukannya mencoba untuk menghalang-halangi ibu, kami juga turut berduka cita atas apa yang ibu rasakan dan ibu alami, tapi untuk pemenuhan dokumennya dari berita acara meninggal atau surat keterangan kematiannya itu dari rekam medisnya itu dituliskan bahwa bapak berpulang atas gagal jantung, bukan karena serangan jantung. Mungkin klaim yang ibu bilang tadi, klaim dokter tadi serangan jantung mungkin benar, tapi serangan jantung ini kan bisa jadi memicu gagal jantung juga. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu bisa melakukan ibu bisa memperkuat argumennya dengan membuktikan itu kalau bapak meninggal karena serangan jantung, kita bisa bantu untuk pencairan klaim asuransinya. Betul. Atau enggak kalau ibu misalnya tetap ingin mengklaim asuransi tersebut, mungkin kita bisa mengasih solusi dengan kita membalikan uang ibu yang waktu itu ibu bayarkan. Jadi, maksudnya yang kemarin ya, sempat betul. tertunda kan, kemudian ibu harus membayarkan lagi karena sempat tertunda. Mungkin untuk sementara kita cuma bisa memberikan opsi itu opsi ya, seperti dari itu, badan hukum bisa iya. memberi opsi untuk kita kembalikan dulu uangnya, yang kemudian nanti ibu bisa pergunakan. Kalau buat yang 17 itu ya, setahu saya itu cuma uang pembayaran yang kurang kayak premi yang belum dibayarkan ya. Kalau kayak itu saya maaf kurang terima. Iya, soalnya bapak saya itu setahu saya udah pakai asuransi ini tuh 6 tahun dan saya nggak pernah sama sekalipun mengklaim itu selama selama menggunakan Allianz lah kayak gitu. Iya Bu, jadi karena kami juga merasa tidak enak juga ya sama ibunya, karena ibunya juga lagi berduka gitu kan. Cuman kita juga tetap nggak bisa ngeklaim itu Bu, yang serangan jantung itu, karena kita belum mendapatkan hasil riwayat dari dokternya seperti itu. Iya. Jadi yang bisa kita kasih solusi, kita mengembalikan uang tersebut Bu. Oke, baik. Jadi di sini agar asuransi ibu bisa turun, apakah ibu membawa bukti yang kuat atau bukti dari dokter pihak rumah sakit sebagai pembuktian agar asuransi ibu turun? Baik, Bisa dijelaskan? Iya. Mungkin bisa dilihat sendiri buktinya di HP saya. Permisi ya Ibu. Oh ya, ini dokternya melalui WA ya, Iya. Bu. Apakah dari pihak Allianz dapat menerima kalau medianya online itu? Apakah harus dari surat langsung untuk? Coba dicek dulu Bu Sarah sebentar. Iya. Ini kan lebih ibu sama dokternya lebih menanyakan kondisi ya, bukan yang kayak surat pernyataan secara langsung ya Bu. Resmi ya. Iya, secara resmi kayak tidak ada surat tertulisnya gitu ya Iya. Pak. Jadi menurut pihak Allianz itu tuh kurang resmi gitu.
Tapi apakah ini kan juga dokter ya, dia udah punya Iya, lisensi kayak gitu, mungkin Iya, iya. masih kalian kurang percaya gitu, karena kan saya tuh di sini tuh merasa apa ya, saya udah 6 tahun saya pakai Allianz ini, percaya Allianz dari apalagi swasta kan, saya maksudnya percaya gitu loh, langsung menggunakan itu Allianz dan nggak pernah nggak bayar kayak gitu, selalu bayar. Iya, mohon maaf Ibu, bukannya kami tidak percaya, cuman akankah lebih enaknya apabila kalau kita tuh diberikan surat pernyataan dalam bentuk fisik ya. Iya, dalam bentuk fisiknya gitu. Karena kalau boleh saya tambahkan sekali lagi, di prosedur untuk pengajuan klaimnya itu formulir yang harus diisi selalu didampingi dengan fotokopian hasil dari pemeriksaan medis, yang mana dalam bentuk fisik ya. Betul. Hasil pemeriksaan medis, kemudian akte meninggalnya juga, akte kematian, surat kematiannya, dan juga surat keterangan dari surat keterangan rekam medis yang diisi oleh dokter yang bertanggung jawab tadi. Mungkin harusnya itu ada dan bisa dicetak secara fisik, kemudian dilampirkan bersama dengan formulirnya untuk pengajuan klaim asuransinya, seperti itu Ibu. Baik, dari pihak Ibu apakah bisa memenuhi persyaratan dari pihak Iya. Allianz, dan mungkin pihak Allianz ada batas waktu yang ditentukan untuk Sebenarnya bukti yang iya, diserahkan? kalau dari kita, dari Bu Sarah mungkin Mungkin dari kita gimana tidak ada ya. Nggak ada sih. Tidak pernah mematok ya Bu. Mematok. Cuma untuk kenyamanan bersama aja ya Bu, supaya Ibu juga cepat juga dapat klaim asuransinya, biar kita juga cepat untuk menanganinya, mungkin sesegera mungkin aja Bu. Iya, betul, Ibu. Bisa ditanyakan kembali. Iya sih, mungkin kalau dokumen-dokumen seperti itu, beberapa dokumen udah jelas ada di saya, karena emang ini udah cukup, udah beberapa hari yang lalu, udah lama, Iya. karena udah diurus sama keluarga saya juga. Iya. Dan mungkin saya berharapnya juga itu sih bisa terklaim, dan saya nggak mau ya kalau solusi yang Ibu berikan tadi seperti itu, Oke. itu menurut saya sangat merugikan saya gitu Oh loh. ya. Iya. Baik, kalau begitu kita juga tidak bisa, untuk hari ini kita tidak bisa memberikan apa-apa Ibu. Jadi kita Iya, masih mohon maaf. menunggu hasil dari dokter dulu, dan Ibu menyerahkan ke kami baru kita bisa mengklaim ya Bu, mohon maaf. Ya, mungkin seperti itu ya Bu. Kalau untuk klaim asuransi yang sekarang kita belum bisa langsung memberikan ya. Betul. Yang kita bisa kasih opsinya itu hanya yang seperti Bu Sarah Iya. tadi. Kalau misalnya Ibu setuju, kita proses sekarang bisa. Iya. Tapi kalau Ibu kurang setuju dan Ibu bisa memenuhi syarat dan ketentuan yang tadi saya sebutkan, itu mungkin bisa kita bantu juga untuk klaim asuransinya. Seperti Betul. itu ya Bu Yola, Bu Yosi. Bagaimana tanggapan dari Ibu Yolanda? Saya setuju sih sebenarnya dari persyaratan dari pihak Allianz tadi untuk mengumpulkan dokumen. Mungkin saya nanti bisa sama adik-adik dan kakak saya bisa mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat agar asuransinya dapat diklaim kayak gitu. Tapi mungkin saya di sini juga maaf, maksudnya bukan bermaksud tidak percaya atau bagaimana, saya juga butuh apa ya, surat perjanjian atau kita hitam di atas putih seperti Iya, itu, iya. materai gitu, biar bahwa saya kalau dokumen saya udah terkumpul bisa diklaim dong, ya kan? Baik Ibu. Mungkin Ibu perlu buat kepastiannya ya, biar ada tanda tangannya secara langsung. Nanti Ibu bisa ketemu saya untuk pendatanganannya ya Bu. Surat perjanjian mungkin Betul. ya, yang akan ditandatangani oleh Bu Yola sama Bu Sarah. mungkin Dari pihak Allianz. ya, setelah ini ya. Mungkin Iya. seperti itu Bu Yosi. Oke, baik, jadi kesimpulan pada siang hari ini masih belum menemukan apa-apa ya. Mungkin dari Ibu Yolanda masih mau ingin punya waktu untuk mengumpulkan dokumen. Iya. Gitu. Dan dari pihak Allianz-nya juga menyanggupi untuk menunggu dari dokumennya Ibu Yolanda gitu. Oke, mungkin siang hari ini cukup sekian ya untuk ketuan pada kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin Ibu Yolanda bisa menghubungi dari Mbak Sarah sebagai pihak badan hukumnya. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Terima Yola kasih ya, dan Bu Bu Yola. Yosi. Iya. Terima kasih, Bu Yosi. Pokoknya itu ya, saya berharap biar Iya. saya dapat terklaim. Mungkin Siap. bukan seberapa besar uangnya, tapi ya gimana tanggung jawab dari Allianz. Iya. Iya, Terima siap. kasih ya Bu Terima kasih. sudah mempercayai kami juga sebagai